Yesus adalah manusia. Salam persaudaraan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indra Sibotang. Saya tinggal di Sumatera Utara. Saya sebagai pendeta gembala jemaat untuk beberapa jemaat. Tujuan saya adalah bukan untuk mencela sesuatu agama ataupun kepercayaan. Saya bukan untuk memburuk-burukan, menghakimi sesuatu kepercayaan. Tetapi tujuan saya adalah untuk menjelaskan apa yang saya ketahui dari firman Tuhan tentang apa yang saya imani dari firman Tuhan, yaitu Alkitab. Siapakah Yesus Kristus? Tuhan atau Nabi? Apakah Yesus Kristus di dalam Alkitab sama dengan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran? Berikut pernyataannya. Ulangi, umat Islam wajib beriman kepada Yesus. Tidak sah iman umat Islam kalau tidak percaya kepada Yesus sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi. That we be no Muslim is a Muslim unless he believes in Jesus Christ, peace be upon him. Every Muslim, if he has to be a Muslim, he has to believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that he was one of the mightiest messengers of God. Siapakah Yesus Kristus? Tuhan atau Nabi? Yesus adalah manusia. Yesus tidak pernah menyatakan bahwa dia adalah Tuhan selama di dunia ini, kecuali nanti saya akan bahas mengenai kecualinya. Dia adalah seorang manusia, tetapi berbeda dari semua nabi yang pernah ada di dunia ini. Berbeda dari semua nabi yang pernah diutus Tuhan ke dunia ini. Nabi Musa, Abraham, Nuh, dan semua nabi-nabi yang lain yang pernah ada ditulis, yang pernah diutus oleh Tuhan, diperanakan oleh benih seorang laki-laki. Tetapi Yesus berbeda dari mereka semua. Dari silsilah bangsa Israel mengenai kedatangan Yesus ataupun kelahiran Yesus, mulai daripada Adam memperanakan Kain, memperanakan Habel, seterusnya sampai kepada Yakub, sampai kepada Yusuf, ayah daripada Yesus. Dan Yesus Kristus bukan diperanakan, kata diperanakan, tetapi dilahirkan. Menyatakan bahwa Yesus berbeda dari semua manusia yang pernah hidup di dunia ini. Mengapa Yesus berbeda dari semua manusia yang pernah hidup di dunia ini? Mengapa Yesus berbeda dari semua nabi-nabi yang pernah diutus oleh Tuhan? Oleh karena Yesus ataupun Isa Al-Masih berasal dari roh Allah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ataupun Jibril kepada Miriam atau Maria, bahwa akan mengandung seorang anak yang disebut namanya Yesus Kristus ataupun Isa Al-Masih. Berasal dari roh Allah, bukan dari keinginan seorang laki-laki ataupun bukan dari benih seorang laki-laki. Berasal dari roh Allah. Jadi setelah dilahirkan oleh Maria ataupun Miriam, apakah Yesus disebut sebagai Tuhan? Apakah dia menjadi Tuhan? Tidak. Karena manusia yang berdosa tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan. Yesus adalah seorang manusia. Yesus adalah merupakan pengganti Adam yang pertama yang telah jatuh ke dalam dosa. Roh Allah menjelma menjadi manusia untuk menggantikan posisi Adam yang telah jatuh ke dalam dosa. Makanya disebutkan bahwa Yesus Kristus ataupun Isa Al-Masih adalah Adam kedua. Mengapa Yesus disebutkan menjadi Adam yang kedua? Karena Adam yang pertama dengan Adam yang kedua sama-sama berasal dari roh Allah, bukan oleh keinginan seorang laki-laki. Tetapi perbedaannya adalah Adam yang pertama berasal dari debu tanah, kemudian dihembuskan roh Allah. Tetapi Yesus Kristus sebagai Adam yang kedua berasal dari roh Allah, menjelma menjadi manusia melalui rahim Maria ataupun Miriam. Jadi siapakah Yesus atau Isa Al-Masih? Yesus Kristus ataupun Isa Al-Masih adalah Adam yang kedua untuk menggenapi rencana keselamatan oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa, untuk menjadi korban, untuk menjadi pengganti Adam yang pertama, sehingga kita beroleh kelayakan, sehingga kita beroleh keselamatan melalui dilahirkan dari Adam yang kedua. Karena semua keturunan daripada Adam yang pertama akan binasa oleh karena akibat dosa. Yesus atau Isa Al-Masih adalah kurban keselamatan, lambang kegenapan dari semua upacara-upacara korban. Dia adalah penjelmaan Tuhan. Yesus adalah lambang dari semua kurban yang disebutkan dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab para nabi yang lain.
siapakah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih? Tetapi setelah Yesus bangkit, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dan Yesus juga berkuasa di dunia dan di akhirat. Siapakah Yesus Kristus menurut saudara? Pada waktu dulu, orang-orang Israel yang hidup pada zaman dahulu mengakui bahwa Yesus ini, dia mungkin seorang nabi. Dia mungkin Nabi Elia yang telah dibangkitkan. Mungkin dialah Nabi yang akan datang. Dialah Mesias. Bahkan sampai murid-muridnya sendiri pun sewaktu ditanya kepada salah seorang muridnya yaitu Petrus, "Siapakah aku menurut engkau?" Dia tidak menyatakan bahwa dia Tuhan. Tetapi waktu ditanyakan kepada Petrus, "Siapakah anak manusia menurut engkau?" Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias, anak Allah yang maha tinggi." Dan Yesus tidak menyangkalnya. Hanya Yesus tidak pernah menyatakan bahwa dia Allah, dia Tuhan. Tetapi sewaktu ditanya, "Engkau adalah anak Allah?" dia tidak menyangkalnya. Kemudian waktu Yesus dibawa ke pengadilan untuk dihukum, disalibkan di hadapan imam besar. Karena imam besar mau mencari alasan dakwaan kepada Yesus supaya dihukum, ditanya, "Benarkah engkau anak Allah?" Yesus berkata, "Engkau telah menyebutkannya." Dan dia tidak pernah menyangkal bahwa dia adalah anak Allah. Makanya saya sebutkan tadi bahwa Yesus tidak pernah secara langsung menyatakan bahwa dia Tuhan, dia Allah. Tetapi sewaktu ditanya, "Apakah engkau Tuhan atau engkau adalah anak Allah?" dia tidak pernah menyangkalnya. Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dunia ini tidak pernah secara langsung menyatakan dia Tuhan. Karena dia adalah manusia, menjadi Adam yang kedua. Tuhan Allah yang menjadikan alam semesta ini sanggup membuat apa saja. Bahkan untuk menjadi makhluk yang hina seperti manusia, dia sanggup. Apakah tujuannya Allah menjelma menjadi manusia? Demi keselamatan kita. Barang siapa meragukan penjelmaan Yesus dari Allah, dia ragu bahwa Tuhan tidak maha kuasa. Dia ragu akan kemahakuasaan Allah. Berbahagialah engkau Simon, berbahagialah engkau Petrus, karena bukan dari engkau kata-kata itu, tetapi dari Roh Allah. Kita juga berbahagialah yang menyebut Yesus itu Tuhan. Sewaktu di dunia ini Yesus menjadi manusia, tetapi dia telah bangkit dan ke surga menghadap Bapa, menjadi pengganti Adam pertama, menjadi pengantara kita untuk keselamatan. Dan ini bukanlah dengan logika. Kealahan tidak akan dapat kita mengerti dengan logika, tetapi dengan iman. Berbahagialah orang yang mengakui bahwa penjelmaan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dari Roh Allah menjadi manusia, dia adalah juru selamat. Dia adalah Tuhan yang telah datang menyelamatkan kita. Tuhan memberkati.